Shalom para penonton setia channel Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Shalom. Kita kembali lagi ya di dalam acara yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu acara ngobrol atau ngobrol Alkitab gitu ya. Kenapa saya bilang sangat ditunggu-tunggu? Karena ini acara yang selalu bikin kita tahu hal-hal baru. Acara yang bikin kita melek firman Tuhan gitu ya. Nah, saudara, kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dari episode ngobrol sebelumnya. Jadi kalau bagi saudara yang belum nonton episode sebelumnya, bisa dicek di channel kami ya di bawah. Nah, episode sebelumnya itu kita membahas tentang apakah definisi nubuat. Kemudian bagaimana nubuat itu bisa dipelintir sedikit menjadi lubuat gitu ya. Makanya kemarin di judulnya tuh lubuat gitu. Nah, di akhir dari situ, ini spoiler sedikit. Kalau misalnya belum nonton, boleh ditonton dulu yang sebelumnya baru lanjutkan gitu ya. Nah, spoiler sedikit, kemarin itu kita berbincang bahwa menjelang zaman ini gitu, memang penyesat-penyesat itu harus ada, dan penyesat-penyesat itu digerakkan oleh roh-roh antikristus atau roh-roh setan begitu saudara. Nah, ternyata memang pada waktu kami para pakar semua itu melihat Alkitab gitu ya, lebih tepatnya di dalam Yudas. Kita akan buka nih Yudas 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Yudas 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya baca ayat 18, nanti Mama tolong bacakan ayat yang 19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, di sini kita lihat ya bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Nah, menurut para hamba Tuhan semua yang ada di sini, apakah ayat ini itu relevan dengan kehidupan kita saat ini? Memang cocok dengan kehidupan kita saat ini gitu. Apakah memang ada orang-orang yang akan memecah belah, ataupun ada orang-orang yang melayani dengan motivasinya sendiri atau hawa nafsu, tadi mengikuti hawa nafsu seperti itu. Nah, mungkin dari Om Daniel sendiri nih, ini kira-kira oknum-oknum ini bagaimana nih cara kerja mereka ini? Yang berkaitan dengan nubuat. Betul. Jadi nubuatnya itu justru akan mengakibatkan hal betul, nubuatan yang disampaikan oleh, di sini sih bilangnya pengejek-pengejek, mungkin ada bahasa yang lain. Daripada Nabi dulu palsu deh. Mungkin ya, palsu. pengejek-pengejek. Memang yang pasti ya, sekarang ini kan justru sudah semakin terlihat bagaimana kita menjadi bingung dengan informasi mana yang benar, mana yang salah. Oh ya. Itu yang pasti. Karena sebegitu banyaknya informasi, sehingga untuk memilah mana yang benar itu kita harus juga memiliki persiapan diri kita untuk bisa mengetahui mana yang benar. Artinya kita punya pengetahuan. Namanya pengejek-pengejek, dan itu sudah dinubuatkan bahwa kita memang tidak boleh sama dengan dunia ini. Sehingga kita pasti diejek, ya kan? Nah, jadi Alkitab sebetulnya sudah memperingatkan banyak sekali. Oleh karena itu juga namanya tadi Mika bilang kan ada nabi-nabi palsu dan sebagainya itu kan. Palsu. Nah, kita juga sudah mulai dari situ, karena pada dasarnya iblis itu tidak senang kita dekat dengan Tuhan. Atau enggak, pada iblis tidak senang kita juga bersatu gitu ya, dekat dengan Tuhan gitu. Dan yang yang menjadi bukan istimewa, tapi iblis juga bisa melakukan hal-hal yang Tuhan lakukan, walaupun tidak seluruhnya. Artinya ada mukjizat yang bisa dilakukan seperti waktu zamannya Firaun, Musa dan lain sebagainya. Oh iya, ada yang tongkat jadi sihir itulah makanya kita juga tidak boleh hanya mendasarkan kepada hal-hal tersebut untuk menjadi tolak ukur bahwa itu adalah nubuatan Tuhan. Atau itu adalah nabi Tuhan, karena mereka pun bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ya kan? Betul. Mari kita baca dari Ulangan 13 ayat yang 1 dan 2. Ulangan 13. Ya. Berarti Om Stephen baru Om Daniel. Ulangan 13 ayat 1 dan 2. Saya ayat 2, Pak Stephen ayat 1. Oke, Ulangan 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi
dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka ini saya ayat ayat 3 ketiga ya, disambung maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya. Ujian, Jadi ya. artinya bahwa mereka bisa melakukan yang kelihatannya dalam tanda kutip istimewa juga gitu kan. Misalnya ada orang sakit disembuhin, ya kan? Kemudian mereka seolah-olah diberkati jadi kaya gitu kan. Iya. Padahal segala sesuatu itu kelihatannya seperti yang Tuhan akan lakukan, tetapi pasti yang berbedanya adalah mereka dituntut ada imbalan. Dari situ itulah nabi-nabi palsu yang mendengarkan suara Tuhan, yang menjauhkan kita dari Tuhan, maksudnya seperti itu. Nah, kalau gitu nabi-nabi palsu itu pasti nubuatnya juga palsu ya. Sebetulnya nubuatannya palsu. Iya. Tapi ya karena mungkin memang tadi didukung dengan mujizat gitu, didukung dengan sesuatu yang spektakuler, jadi kita kadang-kadang suka berpikir oh ini dari Tuhan nih, padahal ternyata itu palsu yang menjauhkan gitu. Iya. Kalau aku lihat mah tadi di ayat ini seperti Ya itu. dan kadang-kadang kita terpesona kan dengan seperti itu kan, wah dia sudah sembuh gitu kan. Orang pintar. Orang Iya, pintar betul. lah, orang Orang pintar. pintar. Kita mau ngomong orang Ya, pintar gimana? Mbak? sebenarnya gini, yang palsu pasti ngikutin aslinya lah. Oke. Ya. Tapi tidak akan pernah bisa sama. Tapi Mirip-mirip. di mata manusia, di mata orang yang tidak tahu, sepertinya sama. Iya, betul. Iya. Gitu. Padahal sebetulnya palsu. Ya namanya aspal. Demikian juga dengan nubuatan ya. Nubuatan ini kita masih bicara misalnya soal nubuatan yang dinubuatkan oleh nabi palsu. Nah, tadi kan di kitab Ulangan. Nah, sebetulnya Tuhan sendiri sudah menyampaikan satu nubuatan yang kata Tuhan itu nubuat palsu dari nabi palsu gitu ya. Ya. Nah, contohnya kita mau baca dari Yeremia. Yeremia 14. Yeremia 14 ayat 14. Cantik ya. Yeremia 14 ayat 14. Iya. Cantik. Mika yang baca. Iya. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Iya. Dari dulu tuh sudah ada nabi Iya. palsu. Lalu juga pasti kalau nabinya palsu, nubuatannya pasti palsu ya, Iya bukan dong. dari Tuhan. Nah, sebenarnya dari dulu Yeremia sudah mengingatkan kepada bangsa Yehuda bahwa hati-hati dengan orang-orang yang bernubuat palsu gitu. Jadi dia tuh seolah-olah pada waktu itu kalau kita baca di perikop ini mereka mengatakan sesuatu yang benar seolah-olah karena Seolah-olah mereka bilang oh bangsa ini akan terluput dari malapetaka. Malapetaka, ya. Tuhan yang kita kenal, Allah yang kita kenal adalah Allah yang penuh kasih. Tidak perlu takut. Tidak akan ada penghukuman karena Allah kita penuh kasih. Jadi bohong kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yerusalem akan dihancurkan oleh Babel. Oh iya. Nah, bohong. Sehingga si rakyat ini seneng kan? Oh, Tuhan kita tuh baik. Mereka pikir kehidupan mereka yang pada waktu itu jelas disampaikan kalau kita baca seluruh perikop, mereka itu hidup menyembah ilah lain, bukan menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya. Nah, sehingga pada zaman itu saja sudah ada nabi palsu, sudah ada nubuat palsu yang tugasnya apa, yang ininya tuh buahnya apa? Hanya menyenangkan hati orang-orang sehingga tidak ada teguran, tidak ada sesuatu yang membuatkan orang-orang itu bergantung pada Tuhan. Karena hidupnya enak-enak aja, Iya. hidupnya senang-senang aja. Nah itu sudah ada dari sejak itu. Nah zaman sekarang lebih lagi kan. Ya, Ya banyak kan? sekali Iya, banyak. zaman sekarang kita ada yang hyper grace, ya kan, Kristen progresif. Ya. Salah Itu ya, mungkin contoh-contoh. Iya, kalau zaman dulu nabi-nabi palsu atau nubuat palsu, mungkin kalau zaman sekarang istilahnya
guru-guru palsu, Guru-guru palsu. dan ajaran-ajaran Bahkan palsu. ada yang bilang di Alkitab bilang Mesias palsu, Iya, ya kan? nah itu mungkin Iya. juga sebenarnya di perjanjian lama juga sudah ada sih diberitakan gitu. Dan Sudah. Tuhan juga menegur. Mungkin Pak Stephen punya ayatnya. Iya, memang sebenarnya kan praktek dari kepalsuan ini kan sudah terjadi sejak dari zaman dulu, sudah dipalsukan sejak dari zaman dulu. Saya pikir kalau misalkan saya sedikit dulu bicara tentang begini ya. Kalau sekarang kan orang tanya begini, emang ada nabi palsu sekarang, zaman sekarang? Ya kan kalau orang tanya gitu. Memang secara kata-kata itu memang tidak ada nabi palsu sekarang, tapi roh nabi palsu itu yang ada di orang. Kan kalau nabi kan zaman dulu kan nabi. Sekarang itu banyak orang yang punya roh nabi palsu. Memalsukan kebenaran itu kan roh kan. Iya, jadi yang ajarannya palsu. kalau orangnya memang dia bukan nabi, dia kan bukan nabi gitu, sehingga kadang-kadang ada orang suka berkelik di masalah itu. Tapi roh kepalsuan itu justru semakin zaman semakin nyata. parah loh, Semakin nyata ya. semakin parah juga untuk menyesatkan kan. Nah, tapi kalau kita lihat sebetulnya ada tolak ukur lah ya, untuk kita bisa melihat tentang nabi palsu itu kenapa mereka seperti itu kan. Oke. Dan itu sudah terjadi sejak dari zaman dulu. Di dalam Yeremia 23 kita bisa lihat di sini kelakuan mereka ya. Kenapa mereka palsu gitu loh. Tentunya kita bisa punya parameternya untuk bisa melihat. Yeremia 23 14 dan 15. Tadi Mama 14 berarti. Ya, Ibu boleh 14. Saya bacakan. Ya. Sampai 15. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Dengan negeri berarti seluruh dunia ya sampai hari ini. Nah yang menarik mau dijelaskan ayat 14 kan. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem kau melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mari kita jujur bicara bahwa nabi palsu itu punya motivasi yang tidak benar. Udah itu aja. Iya. Setiap penyesat itu motivasinya tidak benar. Pasti. Orang yang disesatkan tidak menyadari bahwa si penyesat ini sedang menyesatkan dia. Iya, dipikir benar. Dipikirnya benar. Makanya karena mirip ya. Iya betul. Makanya selanjutnya dikatakan begini ayat 14. Mereka menguatkan hati orang yang berbuat jahat. Iya. Jadi tujuannya untuk menguat. Jadi seolah-olah diberikan kekuatan ya. Wah kamu begini. Orang yang dikuatkan. Iya ya benar ya. Padahal semakin menjerumuskan dia kepada kejahatan. Iya. Contoh. Udah ada contohnya loh. Misalnya gini. Orang itu memang suka berzina. Terus orang itu punya simpenan. Nggak apa-apa. Tuhan itu maha baik kok. Kamu nggak salah. Iya betul itu. Kamu kan sudah percaya Tuhan Yesus pasti selamat. Jadi kamu begitu aja nggak apa-apa. Ya, artinya gini. Kalau kita mau ambil sampel itu ya, itu kan sudah bukan rahasia khusus lagi ya, udah rahasia umum ya. Paling banyak kasus katakanlah kita jangan angkat kasus jemaat lah. Kita nggak usah malu bicara kasus hamba-hamba Tuhan. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang punya motivasi berselingkuh, tapi memutarbalikkan kebenaran. Ya. Dia justru menjebak orang dengan kebenaran. Umpamanya contoh misalkan contoh gini, kalau kamu melayani saya, kamu masuk surga. Umpamanya gitu. Ada loh yang kayak gitu. Jangan salah, ada yang menggunakan fakta-fakta yang seperti dikatakan begini, firman Tuhan, padahal sedang menyesatkan orang. Iya. Ya, misalkan dalam pengajaran-pengajaran yang tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Daniel, katakanlah yang kemarin yang viral banget ya, yang bilang kita harus iblis itu berjasa lah ya pada kematian Yesus. Itu kan sebuah kejahatan yang terang-terangan loh Pak Daniel. Berjasa ya. Iya, Berjasa. Pak Daniel mau nggak berterima kasih kepada setan iblis karena Yang sudah sudah menyalibkan berjasa. Yesus? Alah, tidak. Itu kebohongan yang sangat, itu kan penyesatan yang nyata. Iya, betul. Tapi bagi orang lain dia menganggap itu, alah iya benar ya.
Terima kasih dong. Nah, hal-hal semacam ini. Nah, saya kembali sedikit kepada ayat 14 tadi. Ingat, mereka itu pezina, mereka itu pembuat kejahatan, mereka itu punya motivasi yang tidak benar hanya untuk kepentingan pribadi. Itu penyesat. Iya. Sehingga mereka berani untuk bernubuat palsu. Iya. Saya datang ke Mika. Mika, kamu tuh kalau saya lihat ya, Tuhan bicara sama saya. Sorry, ini pernah kejadian. Saya sedikit tadi mau jokes ke Mika, tapi pernah kejadian. Ingat sesuatu ya? Ingat Boleh, sesuatu. tolong di-share. Di Manado Tolong di-share. dulu pernah. Ada sebuah persekutuan doa. Sorry, ini beneran loh. Saya ada di situ. Ada persekutuan doa. Pendetanya begini. Dalam sebuah persekutuan doa, Tuhan bicara sama saya. Oke. Bapak harus menikah sama jadi laki-laki ini harus menikah sama perempuan ini. Yang laki-laki ini punya suami, punya istri. Punya istri. Yang perempuan ini punya suami yang sama-sama berjemaat di gereja itu. Waduh. Dinikahkan. Hah? Ya kan Tuhan yang suruh. Kamu berani lawan Tuhan. Terus gimana nasibnya? Yang lainnya. Itu serius. Tapi saya itu mungkin jadi bagus, itu menjadi contoh ya. Benar, Artinya saya gini, teringat barusan ini. ketidaktahuan itu membuat juga kita menjadi seorang yang Percaya buta. mudah untuk dijerumuskan Nah, ke jebakan setan. Ini yang saya mau bilang begini ya. Pertama, nabi palsu itu cara kerja mereka adalah membangun trust kepada orang. Pertama-tama. Pertama, Ya. ketika orang percaya dia berani bicara apa saja, orang itu percaya. Percaya, iya. Itu yang perlu diwaspadai. Karena Ya perkataan memang pada intinya manusia itu kan selalu mencari satu sosok yang bisa menjadikan dia lebih baik. Ya kan, makanya dulu kan selain Tuhan ada dewa-dewa. Ya. Selain dewa-dewa ada guru-guru. Ya kan? Karena memang dalam proses pencarian itu adalah keinginan manusia. Nah, tetapi tadi saya akan kembali lagi bahwa ketidaktahuan itu membuat kita juga menjadi mudah untuk dibodohi oleh setan. Ya. Nah, mungkin kita juga harus memiliki cara untuk melawan bagaimana kita tidak menjadi bodoh, ya kan? Atau mudah tertipu oleh nabi-nabi palsu, ya kan? Karena pasti Tuhan sudah memberikan resepnya dong, Iya, ya betul, kan? sudah. Karena Tuhan Sudah tidak jelas. tidak akan pernah membiarkan, Ya, pasti membiarkan kita untuk tanpa arah ya untuk bisa melawan hal tersebut. Sebenarnya tadi aku mau ke dalam pertanyaan tersebut ya, maksudnya tadi kalau saudara perhatikan respon tentang sekitar pemaparan kita sejauh ini ya, itu tuh kan kita semua banyak mengambil dari perjanjian lama, Betul. Ulangan, Yeremia gitu ya. Tetapi kenapa itu sangat menggenapi sekali apa yang diperingatkan oleh Yudas gitu, Oh, ya. bahwa mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi pemecah belah ya tadi menjauhkan kita dari Tuhan dengan cara yang menggunakan mujizat-mujizat dengan kuasa entah dari mana gitu ya. Nah, habis itu juga dengan keinginan dunia ini gitu. Iya. Tadi yang Om Stephen dan Mama sudah bacakan bahwa mereka itu ya sebenarnya mereka berzina, sebenarnya mereka Ya, juga membuat kejahatan ya. gitu. Karena mengikuti keinginan mereka ingin menenangkan rakyat gitu. Jadi mereka Tapi mengikuti motivasinya ini. sebenarnya bukan karena untuk rakyat itu, untuk Untuk dirinya sendiri, iya. betul. Ya, misalkan begini, sebutkan contoh yang kita katakanlah nabi palsu di zaman sekarang. Ya, kita beberapa kali singgung kan di program ini peristiwa di Bandung tahun berapa dulu ya kan, yang bilang Tuhan mau datang. Itu kan nubuatan kan. Sebutkan saja kasus-kasus yang lain. Ada nggak di antara mereka yang melakukan itu dengan tujuan bukan untuk kepentingan pribadi? Semuanya untuk kepentingan pribadi. Ya pasti, karena itu kan sifatnya adalah pendusta ya. Nah, itu maksudnya. Ya, mendustai orang-orang, menipu untuk nggak ada penipu untuk kepentingan orang lain. Nah, itu ya, artinya kita mau tegaskan bahwa praktek kepalsuan dari nubuatan atau nabi palsu ini, entah suara Tuhan atau apa itu ya kan, kalau memang bukan dari Tuhan, ini kan kita bicara yang bukan dari Tuhan, itu semuanya untuk kepentingan pribadi mereka. Kasihan kepada
jemaat yang menjadi korban. Tuh, makanya tadi pertanyaannya kembali ke apa namanya yang tadi kan saya baru mengkonfirmasi saja bahwa ternyata memang sesuai dengan apa yang Yudas Betul, katakan betul, gitu. betul. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin dari para jemaat semua, para penonton semua, bagaimana cara membedakannya? Nah, saya ada satu Bagaimana cara membedakan nubuatan asli, nubuatan palsu? Mana nabi asli, mana nabi palsu? Mana pengajar asli, mana pengajar palsu? Nah, ini. Nah, salah satunya tadi saya teringat dengan firman Tuhan yang dari Pak Stephen yang Yeremia 23 ayat 14 ya. 14, ya. Itu ada perkataan Sodom dan Gomora. Ya. Nah, kita Iya, baca iya, ulang, betul. kita Iya, baca iya, ulang. betul. Nah, di yang B aja ya. Yang Nah, B, ya. gini. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Kita ingat nggak sih Sodom dan Gomora tuh gimana? Kota Sodom dan Gomora. Ya, Orang-orangnya kayak apa? Melakukan percabulan, Percabulan, melakukan laki-laki, hal-hal lain laki-laki dengan laki-laki, ya. perempuan dengan perempuan, gitu kan ya contohnya. Terus sampai sekarang kita tahu bukti dari arkeolog bahwa Sodom dan Gomora itu tidak ada lagi kehidupan dari sejak dikasih api dan Dihancurkan, belerang, ya, ya ya. kan? Tuhan memberikan hujan api dan belerang. Nah, itulah yang saya melihat kalau yang palsu tentu kelakuannya juga tidak sesuai dengan nabi yang seharusnya tertulis di Alkitab. Jadi kalau sekarang kita sebutnya bukan nabi palsu tapi guru-guru palsu, Ya. kita lihat aja dari kehidupannya. Bukankah akhir-akhir ini juga ada pemimpin pujian yang dikeluarkan dari gerejanya atau diberhentikan dari pelayanan karena ketahuan kehidupannya gay? Oke. Kehidupannya punya kekasih yang sejenis. Bukankah juga ada para orang yang berkhotbah atau pendeta-pendeta yang juga diberhentikan karena kehidupannya tidak sesuai dengan Alkitab. Kehidupannya mengumbar hawa nafsunya dengan perempuan-perempuan muda. Punya tabungan, simpanan. Simpanan. Nah, Tabungan. kalau kita lihat kehidupannya seperti itu, kehidupannya aja udah salah. Nah, ya, Apa itu ya. pasti ada ada Roh Kudus dalam kehidupan? Bukan saya mau menghakimi Kita bahwa tidak orang menghakimi, itu betul. tidak ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus namanya juga Roh Kudus, Roh yang kudus, Roh yang suci. Tidak mungkin ada di kehidupan orang-orang yang sengaja berbuat dosa. Kalau aku ngambil dari bahasa Alkitab, Roh Kudus itu ya perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan roh, tidak ada Iya. perbuatan daging. Daging, Perbuatan daging kayaknya jemaat semua udah familiar dengan perbuatan-perbuatan daging itu apa Iya. saja Iya. gitu loh. Dan buah roh apa saja juga sudah familiar ya. Betul. Iya. Nah, jadi pertama supaya kita tahu apakah dia guru palsu, kita sebutnya guru palsu lah ya kan sekarang udah nggak Zaman ada sekarang nabi udah ya. nggak ada bisa ada Nggak nabi sih, ya. bener. Guru palsu atau pengajar palsu, lihat dari kehidupan pribadinya, kehidupannya seperti apa. Ya, Kalau betul. kehidupannya tidak takut Tuhan dan mereka juga sudah di zona nyaman, mereka nyaman-nyaman aja begitu. Nah, kita jangan ikuti apa yang dikatakannya. Kita jangan tanya nasihat sama orang seperti itu. Nah, karena orang seperti itu buktinya dikasih ipuh sama apa tadi itu? Ya, Ibu dan Iya kan? racun. Dan Nah, racun. sudah Ibu juga racun ya. Betul. Iya. Nah, racun pahit. Racun Nah, pahit. jadi ketika Tuhan membongkar kehidupan pribadi mereka diskorsing dari pelayanan, udah jelas. Itu udah jelas. Jangan ikuti. Itu nomor satu. Oke. Mungkin yang lain, bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa itu nubuat palsu, Ya, bahwa gimana? itu Tadi guru itu palsu. sebenarnya ada yang menarik dari poin yang Om Daniel sampaikan ya. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ini, 1 Yohanes 4 ayat 1, Satu ya. saya akan bacakan. Baca dulu. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-1. Silakan dibuka dulu. Ya, silakan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-1 berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi kalau tadi tuh apa yang tadi yang poin yang Om Daniel terakhir sampaikan berkenaan dengan bagaimana orang itu terlalu percaya dengan segala sesuatunya gitu ya. Itu karena tidak ada tadi pengetahuan Alkitab gitu. Kalau aku tadi ngambil Iya, kesimpulannya seperti itu. Karena kalau di sini kan tetapi ujilah roh-roh itu.
Jadi Ya. sebenarnya setiap pengajaran boleh dong kita uji. Boleh. Boleh kan? Artinya Bukan boleh, gini, harus gitu. harus karena memang untuk menguji roh harus juga memiliki kepekaan rohani. Ya, betul. Tanpa itu kita nggak akan Iya, pernah bisa. betul, Jadi dari mana itu? Yang pertama adalah kita selalu mengikuti apa kata roh, sehingga kita semakin lama semakin peka. Kalau kita bolak-balik roh daging ya lah nggak peka-peka. Nggak Iya kan? Itu Ya kan? mengikuti kemauan sendiri. Itu sebuah jokes yang sangat mendewasakan rohani. Kalau lu bolak-balik daging roh, kapan pekahnya? Gitu. Alkitab bilang kan kalau mau hidup dalam daging, hidup dalam Hidup daging. daging Kalau aja. hidup dalam roh, hidup dalam roh. Iya. Kamu nggak bisa hidup di dalam kedua zona itu, daging betul. dan roh. Nah, saya tambahkan, sebetulnya begini, ada yang menarik tadi yang sempat dikutip oleh teman-teman tentang ayat Alkitab tentang nubuatan palsu itu seolah-olah dibiarkan, diizinkan Tuhan terjadi untuk supaya kita berpegang teguh atau tidak kepada Tuhan. Tadi ada ayat. Iya, Alkitab. ada. Tadi di ayat berapa itu, Nika? Itu tuh tadi di yang Om Daniel Enggak, sampaikan enggak. ulangan. Ulangan. Di ulangan. Supaya kita berpegang. Ulangan Oh berapa iya, tadi, Om? yang Ulangan ayat berapa? ketiga Ya, coba dibaca, Bang. Supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap Sebelumnya, jiwamu. ayat sebelumnya. Ya itu. Mari kita mengikuti mana? Kan Ulangan berapa tadi? 13 ayat 1 Oh, sampai 13 3. ya. Dan apabila tanda ini ayat keduanya aja ya, tanda atau mukjizat yang dikatakan kepada Kayaknya manusia ayat 3 terjadi. deh Om. Ayat 3. Ya makanya saya tadi bilang ayat 3. Oh, ayat 3, oke. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap Nah, jiwamu. pertanyaannya begini, bagaimana cara kita menerapkan hidup mengasihi Tuhan? Kan itu poinnya ya. Supaya kita diuji apakah kita mengasihi Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan mendengarkan semua perkataan orang? Bukan. Iya. Percaya semua apa yang dikatakan orang? Bukan. Lalu apa yang harus kita ikuti? Firman. Ya. Firman. Saya percaya kita perlu konsultasi kepada hamba Tuhan yang tentunya diberikan karunia oleh Tuhan untuk bisa menerjemahkan Alkitab. Itu Bisa penting. menjelaskan. Bisa menjelaskan isi Alkitab ya, karena Tuhan kasih urapan. Tapi kita juga bisa berdoa kepada Tuhan lewat Roh Kudus untuk membuka pikiran kita, Iya. bisa mengerti. Iya. Oh, ini salah atau benar? Iya. Tadi Nika sudah singgung, Om Stefan juga sempat dapat tadi ayat Alkitab yang di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. Sama lah ya, kurang lebih poinnya sama Ayat dengan yang 21 Mika ya? Ya, coba Mika baca. Oh, aku lagi. Oke. Ya, silakan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Oh iya. Ada ya. Ujilah segala sesuatu. Kita kan kalau ada istilah begini ya, pahit jangan cepat-cepat dibuang, Diputarkan. manis jangan cepat-cepat Ditelan ditelan. ya. Ada filter kita ini. Betul. Dalam kita bergereja, dalam kita menjalani hidup, ada filter. Kita tidak boleh cepat menghakimi orang itu sesat, tapi tidak boleh cepat juga mengakui dia benar. Ada filter. Kalau memang dia benar, ya kita akui, oh orang ini benar. Kalau dia tidak benar, jangan malu-malu untuk mengatakan dia tidak benar. Oh memang betul-betul dia sesat kok. Tapi memang untuk kita bisa mengetahui orang itu benar atau tidak, kita harus kenal dengan orang itu. Oh iya itu, Kan? ya pasti Nah, pasti. Jadi dalam hal ini, ilah zaman ini tuh kan banyak sekali pengajaran-pengajaran lewat YouTube. Ya. Nah kita orang yang tidak mengenal si pembicara ini, kita nggak tahu kehidupan Iya, dia. lebih baik jangan dulu gitu. Bukan cuman itu. Jadi kita nggak bisa tahu apakah seperti misalnya contoh saya tadi kehidupannya nggak benar, mungkin orang lain nggak tahu kehidupan dia nggak benar gitu, sehingga kita merasa bahwa pengajarannya kok benar sih sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu yang jadi benar-benar yang Pak Stefan bilang tadi bahwa kita harus kenal dulu. Kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Kita nggak bisa kenal orang yang di YouTube itu. Iya betul. Nah, Jadi jadi kita minta tuntunan Roh Kudus dan kita coba kenal Alkitab. iya itu maksud itulah yang itu terpenting. poin yang saya mau sampaikan Iya, tadi gitu cinta loh. Tuhan itu maksudnya datang ke gereja, Iya, belajar firman datang ke Tuhan. persekutuan, dengar firman Tuhan, baca Alkitab sendiri gitu. Minta Tuhan tolong, berdoalah minta Tuhan tolong memberi pengertian. Supaya kita tahu oh ini salah, ini benar. Gini Bu, kalau kita mau singgung kembali lagi ulang masalah daring-daring, kita bukan melarang untuk tidak boleh menonton sama sekali Iya, bukan. YouTube, bukan. Bukan. Tapi kalau membangun kerohanian,
gereja inilah yang disiapkan Tuhan kalau di gereja kita ya. Bagi orang-orang yang di gereja lain ya terserah nggak mereka. tahu. Kita tidak menyinggung. Tapi buat jemaat di gereja keluarga Tabernakel Induk Bandung, disinilah tempat pertumbuhan rohani kita. Bukan tidak boleh nonton itu, bukan. Silakan aja, tapi kalau lebih banyak di situ. Bukan, saya pikir itu memang penting, tapi namanya teknologi itu seyogianya sebagai alat bantu saja. Nah, itu Iya. maksudnya. Bukan menjadi Hal utama. hal yang Panutan utama. Betul, Ya. Gereja harus tetap menjadi gereja. Nah, kenapa? Karena memang itu yang diinginkan Tuhan dan itu yang difirmankan oleh Tuhan. Memang ada orang bilang, loh, kita sudah ada teknologi, jadi kita bisa bersekutu secara online gitu kan. Saya pikir itu juga harus melalui pengujian, ya karena terlalu banyak hal di mana yang didapatkan langsung bersekutu di gereja secara offline dan itu tidak didapatkan pada saat online. Betul. Ya. Pembangunan karakter Karakter juga nggak karena ada. kita nggak ada sosialisasi. Tidak ada sosialisasi. Ya, itu pernah saya kasih contoh, kita harus diajar buah kita adalah satu kesabaran, lemah lembut. Bagaimana kalau kita tidak pernah ketemu sama orang? betul. Ya kan? Iya, Bagaimana mengujinya? Kalau ada pengajaran yang kita kurang paham, kita bisa langsung tanya Tanya, langsung. diskusi, Pak diskusi. Daniel yang khotbah tadi kayak kurang ngerti saya yang ini, tolong dong jelasin lagi. Iya. Begitu dia jelasin, oh begitu rupanya. Iya, Di YouTube dan- mau tanya gimana? Iya, nggak bisa. Dan Kolom komen belum tentu Bisa dibaca. di komen, dibalas. tapi belum tentu dibaca dan belum Iya. tentu dibahas secara Ya, benar. dan menumbuhkan empati juga kan ketika kita melihat ada saudara-saudara dalam jemaat seiman yang perlu kesusahan dalam kesusahan, tentunya juga kita bisa langsung ini. Dan yang satu hal yang kalau tadi kita baca dalam Ulangan itu sebetulnya Tuhan pengen menguji, ya istilahnya, sebetulnya Tuhan tidak ingin menguji. Itu sebetulnya supaya kita tahu iman kita seberapa besarnya. Itulah sebetulnya yang diinginkan oleh Tuhan, ya. Makanya setiap ujian itu adalah untuk menguji kita dulu sendiri. Betul. Ya. Kalau kita masih bisa masuk ke dalam satu kebodohan, tertipu oleh ajaran sesat, artinya kita sendiri belum punya pengetahuan yang cukup. Betul. Iya kan? Itulah ujian buat kita juga gitu. Iya kan Alkitab bilang supaya kamu tidak mudah diombang-ambingkan oleh Iya. pengajaran angin pengajaran sesat kan, tidak mudah diombang-ambingkan. Itu kita punya fondasi yang kuat di dalam pengetahuan firman Tuhan. Ini yang kedua berarti. Betul. Yang pertama mengenali kehidupan dari si pengajar itu Pengajarnya ya. itu. Yang Yang kedua membangun iman sendiri atau membangun pengetahuan Alkitab sendiri dengan cara yang tadi Iya, datang ke dijelaskan pada gereja, Bersekutu. Dan juga tadi bersekutu, berdoa untuk minta pimpinan Roh berdoa Kudus. minta pimpinan Roh Kudus. Nah, saya pikir itu nggak ada cara lain. Nggak ada. Iya, Karena nggak ada. hanya Roh Kudus Cuma lah yang itu. mengajar kebenaran. Makanya coba tadi saya lupa di Yudas yang Mika kata terakhirnya. Nah, ini ayat 20 pasti maksudnya. Iya, ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kenapa Yudas menempatkan ayat itu? Kalau kita mau ini ya, ditaruh di akhir. Dia jelaskan dulu kasus-kasusnya, lalu terakhir dia kasih. Ya, itu Kan tadi Ibu bilang, konklusinya. tadi Ibu Gembala bilang kalau kita tidak kasih solusinya, kita ngambangin jemaat. Nah, ini solusinya tuh Iya, dari Yudas tuh. Bangun dirimu. Iya. Jadi tadi sudah dicapai sebuah bangun. kesimpulan, sebuah kesimpulan bahwa untuk kita bisa terhindar dari oknum-oknum yang menyesatkan ini gitu Ya, ya. Saya oknum, betul. daripada kita bingung gitu kan, ini nabi palsu atau pengajar palsu, oknum penyesat. Ya, itu ya. penyesat ini gitu deh. Untuk kita bisa terhindar dari ajaran sesat, penyesat-penyesat ini, yaitu tadi kita harus mengenali kriteria penyesat ini. Tadi kan ya, seperti dia tuh ada pezina, dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita membangun diri kita di atas dasar firman Tuhan tadi dengan cara bersekutu bersama-sama, bisa berdiskusi firman Tuhan, bisa juga melalui saat teduh pribadi saudara. Karena bisa. itulah yang harus dibangun. Tapi saudara harus ingat bahwa kita tidak bisa melakukan itu dengan sendirian gitu, dengan sendirian. Meskipun misalnya saudara punya pengetahuan teologi yang luar biasa, tidak bisa saudara. Saudara harus butuh Roh Kudus. Makanya di situ dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Dari Roh. Dan Kalau dari kita Roh, melakukan benar. kedua hal itu, maka kita bisa membedakan nubuat asli Mana dan yang nubuat nubuat palsu. asli Saya punya dan tips ya, palsu. yang mungkin berguna ya. Pastinya ketika
kita hidup di dalam roh, selalu ada teguran Roh Kudus pada saat kita melakukan kesalahan. Ya, betul itu. Kepekaan rohani itu bisa timbul ketika kita mencoba mengikuti terus teguran Ya, tersebut. Ketika kita sering membantah apa yang dikatakan Roh Kudus, kita akan semakin tidak peka. Iya, betul. Nah, disitulah walaupun Roh Kudus tetap ada dalam diri kita, tetapi yang lebih menonjol itu adalah kedagingan pada akhirnya. Itu. Kalau kita sudah mulai tidak peka, saya tambah Bang, kita mulai akan membangun kebenaran sendiri. Iya, Yang salah kita bisa bilang benar. betul. Iya, Nah, jadi kita itu. nggak bisa membedakan nubuat palsu sama nubuat Iya. asli. Betul, itu dia. Nah, oke. Itu dia tadi konklusinya sudah ditutup ya, Saudara. Kalau misalnya ada yang belum jelas atau mungkin ada yang belum terjawab, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Pertanyaan Saudara apa, nanti kita akan coba untuk jawab. Nah, kita akan kembali lagi dalam acara ngobrol lagi nanti dengan materi-materi yang begitu lebih menggelitik lagi gitu ya, lebih membangun rasa penasaran Saudara. Menggelitik gitu. Iya, rasa penasaran Saudara terhadap kebenaran firman Tuhan gitu ya. Nah, karena itu jangan lupa untuk subscribe channel kami, nyalakan notification bell-nya sehingga tidak ketinggalan video ngobrol-ngobrol selanjutnya. Dan kalau video ini memberkati Saudara, jangan lupa untuk klik like dan juga bagikan kepada orang-orang lain, kerabat yang membutuhkan untuk mendengarkan ngobrol pada saat ini. Untuk itu acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.